Baik Pak Ridwan, tentu kita review sedikit ya. Kita memasuki gelombang spiritual, kita mikot kan. Kita meninggalkan tanah air dan kita masuk ke dalam satu gelombang spiritual. Badan kita itu datang ke tanah suci, tapi jiwanya, mentalnya, ya, emosinya itu masuk ke gelombang spiritualnya yang dikehendaki Allah. Itu maksudnya Pak. Jangan sampai yang mikot cuma badannya gitu, tapi hatinya masih... mental spiritualnya nggak masuk mikot. Itu yang salah. Oke, yang kedua, kita sudah pakai baju ihram. Artinya kita sudah punya kesadaran berihram, di mana diri kita mendekat ya kepada fitrah Allah yang menciptakan kita atas fitrahnya. Lalu dengan kesadaran ihram itu kita benar-benar berpasrah diri, ya menyerahkan diri sepenuhnya kepada Allah dan kita mengabdi pada Allah. Ini kesadaran yang melahirkan kita menjadi insan yang unggul ya. Kemudian tarwiyah dulu. Di tarwiyah itu kita menajamkan dan mengasah mata hati kita, mata batin kita untuk kita siap di Padang Arafah untuk melakukan wukuf. Di wukuf itu kita bertaubat pada Allah, kita berjanji setia kepada Allah, kita sebagai khalifahnya. Artinya kita punya amanah yang besar. Tapi berbahaya kalau khalifah Allah belum ke Musdalifah. Maka kita pergi dulu ke Musdalifah untuk kita melakukan tazkiyatun nafs, yaitu membersihkan jiwa kita dari semua parasit dan toksik yang ada dalam pikiran dan hati kita. Lalu kemudian kita melakukan lontar jumroh, yaitu amar ma'ruf nahi mungkar, di mana kita memobilisasi semua potensi kebaikan kita dan menghilangkan, mencegah potensi keburukan. Nah, sampai di situ mestinya jamaah haji sudah merasakan suatu jiwa yang berkobar-kobar, karena dia sudah jadi wakilnya Allah. Kemudian dia sudah berdiri di atas kesucian. Dia sudah mulai membawa misi profetik. Profetik itu misi kenabian. Misi kenabian adalah misi di mana dia membawa misinya Allah, mengejawantahkannya dalam kehidupan. Kini di pundak seorang alumni haji tidak lain adalah membangun peradaban. Dia akan membangun kehidupan yang lebih sempurna bersama dengan masyarakatnya. Setelah kamu 3 hari di Mina menjalani hari tasyrik, maka kamu pergi ke Makkah. Untuk apa di Makkah? Tawaf. Kita harus mulai dari suatu dasar ya atau dalil yang memang Allah sebutkan di dalam Al-Qur'an, yaitu a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Inna awwala baiti wudi'a lin-nasi lalladzi bi Bakkata mubarakan wa hudal lil alamin. Fihi ayatun bayyinatun maqamu Ibrahim wa man dakhalahu kana amina. Walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Wa man kafara fa innallaha ghaniyun 'anil alamin. Nah, ayat ini pertama mengatakan bahwa rumah yang pertama dibangunkan menjadi tempat pusat peribadatan manusia adalah Ka'bah. Jadi ini dibangunkan, artinya berarti Allah dengan segala kuasanya ya membangunkan Ka'bah itu untuk menjadi pusat peribadatannya manusia. Begitu Ka'bah itu dibangunkan oleh Allah, maka jelas arah dan cara kita untuk beribadah kepada Allah. Dan itu ditunjukkan pertama sekali adalah tentu saja oleh malaikat, kemudian dilaksanakan oleh Nabi Adam alaihissalam. Allah mengajarkan bagaimana caranya. Dalam ayat yang lain disebutkan wa idh yarfa'u Ibrahimul qawa'ida minal baiti wa Ismail. Ingatlah ketika Ibrahim itu meninggikan dasar Ka'bah Baitullah bersama Ismail. Ya, kemudian Nabi Ibrahim berdoa, bagaimana caranya melaksanakan haji atau manasik ini, maka kemudian Allah mengabulkannya, sehingga kemudian dibakukanlah tata cara haji yang kemudian diajarkan sampai kepada Nabi Muhammad dan sampai di hari ini. Jadi kalau kita lihat Ka'bah, maka berarti ini bukan kisah yang baru saja dimulai, tapi kisah yang sedemikian lama, sejak bahkan Nabi Adam belum diturunkan ke muka bumi, Allah sudah membangunkan Ka'bah untuk kemudian nanti digunakan oleh Nabi Adam bersama seluruh keturunannya dalam beribadat pada Allah Subhanahu wa taala. Itu dulu. Jadi artinya kita berbicara tentang satu pusat peribadatan manusia kepada Allah. Berarti penciptaan alam semesta, penciptaan manusia itu semuanya berpusat di Ka'bah. Di Ka'bah itulah esensi tujuan dari penciptaan alam semesta, di mana ada pusatnya yaitu Ka'bah. Dan disitulah manusia diminta oleh Allah untuk beribadat dan memusatkan peribadatannya kepada Allah Subhanahu wa taala.
tidak hanya menjadi pusat atau kiblat untuk sholat saja berarti ya. Nah, tentu saja kita yang selama ini sholat menghadap Ka'bah, itu sholatnya menghadap Ka'bah. Ya, bahwa hidup kan tidak hanya sholat. Ada urusan ekonomi, urusan politik, urusan pendidikan, hukum. Pertanyaannya, kalau muka kita ini, wajah kita menghadap Ka'bah, ekonominya menghadap mana? Ya kan? Ya, jangan sampai sholatnya menghadap Ka'bah, kiblatnya menghadap Ka'bah, tapi ekonominya kapitalisme. Kita menghadap Ka'bah, tapi pendidikannya, kiblatnya kemana? Nah, artinya bahwa Ka'bah di sini tidak hanya menjadi pusat peribadatan dalam arti ritual, tapi juga seluruh peribadatannya manusia, baik yang mahdoh maupun yang goiru mahdoh, haruslah berpusat kepada Ka'bah. Di dalam Al-Quran juga dikatakan tentang bahwa sebelum kamu bertawaf, kamu membersihkan badanmu. Kamu artinya membersihkan pikiran, membersihkan harta kita, baru kemudian kita bertawaf. Jadi persis setelah kita melakukan pembersihan dari toksik-toksik itu di Mina, Pak Ridwan, baru kita melakukan tawaf. Artinya orang yang bertawaf itu orang yang dipastikan dulu hatinya, pikirannya bersih. Dan itu dilaksanakan oleh Nabi Muhammad SAW. Setelah itu dibersihkan, barulah Nabi Muhammad melaksanakan tawaf. Bagaimana kita memahami tawaf ini di dalam kaitan rangkaian ibadah haji tadi? Maka badan kita bertawaf 7 putaran. Ucapannya sudah diajarkan, subhanallah walhamdulillah la ilaha illallah wallahu akbar la haula wala quwata illa billahil aliyul azim. Ketika kita mengucapkan bismillah Allahu akbar, kita mulai tawaf di situ. Kita lihat apa kalau kita mundur ke belakang atau naik ke atas, kita lihat bagaimana tawaf itu dijalankan. Maka kita bisa mengambil pelajaran dari luar atau kita merasakannya ketika kita di dalam tawaf itu sendiri. Nah, saya ingin coba kita masuk ke dalam barisan tawaf itu. Apa yang terjadi? Begitu kita melangkah dari garis Hajarul Aswad itu, maka kita bergerak, kita berjalan. Bersama siapa? Bersama para jemaah yang lain. Bersama siapa? Tentu saja bersama malaikat. Tentu saja bersama siapa? Bersama para arwah-arwah yang juga bertasbih memuji Allah. Bersama siapa? Ternyata bersama elektron, bersama proton, bersama molekul-molekul, bersama bulan, bersama bintang, bersama matahari. Karena Allah yang menyebutkan itu. Tusabbihu lahus samawatu sab'u wal ardu wa man fihinna. Langit yang 7, bumi, dan semua yang ada di dalamnya itu bertasbih memuji Allah. Ucapannya subhanallah. Sama dengan ucapan pada saat tawaf. Jadi kita meyakini, Pak Ridwan, bahwa kita bertawaf di situ, memuji Allah, bertasbih di situ adalah pastinya bersama seluruh apa yang Allah ciptakan di alam semesta raya ini. Maka berarti kita menyatu dalam gerak alam semesta. Semuanya tunduk patuh pada Allah. Artinya pada saat kita tawaf, kita bersama-sama tunduk patuh, bertasbih, memuji Allah Azza wa Jalla. Tapi kita nggak duduk diam. Justru ketika kita bertasbih itu, lidah kita mengucapkan subhanallah walhamdulillah la ilaha illallah wallahu akbar, maka badan kita bergerak. Lisan kita mengucapkan tasbih, tahmid, tahlil, dan takbir. Hati kita meyakinkan di dalam jiwa kita bahwa hanya Allah pencipta alam semesta raya, yang semua yang ada di alam ini ada dalam satu kehendak. Jika ada Tuhan-Tuhan lain selain Allah di alam semesta ini, maka akan hancurlah semuanya. Laukana fihi ma'alihatun illallah lafasadata. Sekiranya di alam semesta ini ada Tuhan-Tuhan lain selain Allah, maka niscaya akan rusaklah keduanya. Artinya bahwa ketika semuanya dalam gerak yang sama, itu menunjukkan hanya ada satu kehendak. Hanya ada satu Tuhan. Hanya ada satu pencipta. Hanya ada satu Sang Maha Tinggi. Dialah Allah Subhanahu wa taala, dialah Allah Azza wa Jalla. Dan itulah kita menyatu dalam kehendak dan gerak bersama dalam kehendaknya Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika kita bertawaf, maka tadi kaki kita melangkah, mulut kita bertasbih, tahmid, tahlil. Jiwa kita meyakinkan bahwa hanya Allah yang punya kehendak atas diri kita dan alam semesta raya. Mental kita, apa yang terjadi di situ? Kita terus bergerak. Mungkin kaki kita keinjak, Pak. Ya. Kita kedorong. Ya kan? Tapi suasana dalam tawaf itu tidak ada yang amarah sana sini, bahkan yang ingin berkelahi, tidak ada. Semuanya tunduk patuh.
Semuanya itu khusyuk, berjalan dengan penuh hikmat, tapi tidak duduk diam. Berjalan, dan mata kita sesekali memandang Ka'bah, dan berjalan terus melihat Ka'bah. Kan Ka'bah di sisi kiri ya Pak ya. Nah, di sini Pak Ridwan ada banyak hikmah yang bisa kita petik di situ. Ya. Nah, itu tadi kita memaknainya ketika kita di dalam. Terus Pak itu. Begitu satu putaran, kita ulangi lagi putaran kedua. Terus sampai di rukun Yamani, kemudian kita mengucapkan doa, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Masya Allah, di sini ada hikmah lagi. Ya. Nah, coba lihat Pak Ridwan. Pertama, bacaan dulu, kita pahami dulu. Ketika kita membaca tadi tasbih, tahmid, tahlil, takbir gitu ya, maka kita meyakinkan diri kita bahwa hidup kita tidak lain adalah kita persembahkan untuk Allah. Kita bergerak hanya menuhankan Allah. Kita, artinya ini menggambarkan bahwa kehidupan itu juga harus berjalan Pak. Ini kalau kita lihat keluar ya, maksudnya kita naik ke atas, kita apa sebetulnya yang terjadi di dalam tawaf itu. Maka kita pahami bacaan-bacaan yang itu memang bacaan yang harus kita ucapkan juga dalam kehidupan sehari-hari. Jadi tidak hanya ucapan pada saat kita tawaf, tapi ucapan di mana saja kita akan mengucapkan itu. Artinya memuji Allah itu ya sepanjang hari, sepanjang hidup. Begitu juga takbir, tahmid, tahlil harus sepanjang hayat kita. Itu satu. Kedua, bahwa kita harus tetap bergerak. Artinya apa? Hidup itu progresif Pak Ridwan. Hidup itu tidak diam, tapi dia bergerak, ada progresnya, berjalan. Nah, pada saat berjalan, bergerak, maka ada mungkin tersikut, tersandung, ya kan? Ada yang terseok-seok, ada mungkin terinjak, terdorong, terjepit, dan sebagainya. Itulah menggambarkan bahwa dalam perjalanan hidup sehari-hari, apalagi di perusahaan, apalagi di politik, apalagi di negara, ada banyak Pak, ya, pergesekan, kerikil, perselisihan. Tidak hanya kerikil, batu Pak. Iya, tidak hanya gigitan, tapi mungkin bisa tamparan, bisa ada macam-macam Pak. Nah, artinya apa? Bahwa meskipun kita berjalan dengan tetap memuji Allah, tetapi ada saja juga ujiannya, ada sandungannya, godaannya, cobaannya, kesulitannya, atau bahkan keberhasilan yang berlimpah-limpah. Semuanya itu menjadi ujian yang mengiringi perjalanan tawaf kita. Sama dalam kehidupan sehari-hari juga demikian. Nah, tetapi kita harus tetap menuntaskan tawaf itu, meski apapun yang terjadi di dalamnya. Ya kan? Nah, begitu juga lah perjalanan hidup. Maka kita harus menuntaskan perjalanan hidup dan komitmen atau konsisten antara kaki yang tetap melangkah progresif dengan mulut yang tetap bertasbih, tahmid, tahlil. Ya kan? Dan juga mentalitas kita tetap dalam keadaan kita teguh, kita kukuh, ya. Kita tidak tiba-tiba amarah di situ atau tidak putus asa. Jadi kita harus tetap menuntaskan itu. Nah, kemudian keyakinan di dalam jiwa kita tidak lain adalah kita tauhid la ilaha illallah. La ilaha illallah dengan prosesi tawaf itu akan sangat kuat Pak Ridwan. Bahwa tauhid itu tidak hanya kita ucapkan dengan syahadat asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, di dalamnya ada la ilaha illallah, tetapi juga di dalam pergerakan kita yang terus konsisten, juga mentalitas kita yang kukuh, tangguh, teguh, persisten, ya kan? Dan juga perasaan kita. Perasaan kita pada saat tawaf, ada nggak perasaan gundah gulana, stres? Nggak ada. Masa tawaf stres? Perasaan kita Pak, siapapun yang tawaf itu adem Pak, tenang perasaannya. Padahal kaki melangkah loh Pak, padahal ke kanan kedorong, tapi perasaan tenang, adem. Kenapa? Disitulah keyakinan tauhid itu menghujam di dalam jiwa kita. Kita percaya sepenuh jiwa kita bahwa Allah adalah Tuhan kita. Kita sedang mendekatkan diri kita dalam gelombang spiritual energinya Allah. Kita seolah-olah menyatu di sana, Pak. Sehingga itu menimbulkan perasaan tenang, damai, adem, ya. Ya, padahal dalam hiruk pikuk,
Nah, yang sering terjadi di tanah air kan nggak begitu, Pak. Ya. Di tengah hiruk pikuk, di tengah kesulitan, ya kan, di tengah banyak godaan, ujian, hati gundah gulana, Ya. hati stres, depresi. Padahal pada saat kita tawaf, meski apapun yang terjadi di situ itu, kita tetap melangkah dan tetap dengan ketenangan yang sangat tinggi. Pelajaran yang sangat berharga, Pak. Ya. Nah, kemudian tadi Pak Ridwan mengatakan tentang mahabbah ilallah. Ya, bahwa di dalam la ilaha illallah itu ada cinta kepada Allah. Ini kisahnya harus kita fahami dalam konteks Nabi Ibrahim alaihissalam. Karena kisah Nabi Ibrahim tentang kecintaan beliau pada Allah, kesetiaan beliau kepada Allah itu adanya di sisi Ka'bah. Kenapa kok ada di sisi Ka'bah? Iya, karena Nabi Ibrahim lah yang meninggalkan istrinya Siti Hajar dan Ismail itu di sisi Ka'bah, ya kan? Di sisi Ka'bah itulah bagaimana istilahnya tertambat kesetiaan Ibrahim kepada Allah. Karena Allah mengatakan, Nabi Ibrahim mengatakan di sisi Ka'bah itu diletakkan, karena dia akan pergi di tempat yang jauh untuk berdakwah. Berdakwah itu kan memenuhi panggilan Allah. Artinya dia ingin melaksanakan tugas yang Allah embankan pada dirinya. Di mana dia titipkan anak istrinya? Di sisinya Allah. Rabbi inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi Masya Allah. inda baitikal Muharram. Jadi di sisi Ka'bah. Artinya fisiknya di sisi Ka'bah. Tapi spiritualnya dalam lindungan Allah. Di sisinya Allah. Ya kan? Nah, Ibrahim dalam rangka dia tugas memenuhi tugas dari Allah, maka dia titipkan anak istrinya di dalam perlindungannya Allah. Jadi Ibrahim meninggalkan anak istrinya itu bukan karena dia kasihan, bukan karena dia tidak kasihan, bukan. Itu juga bagian dari kesetiaannya kepada Allah, bahwa dia sangat mencintai anak istrinya. Tapi perintah Allah lebih utama. Setia kepada perintah Allah, ketundukan pada Allah itu lebih didulukan daripada bahkan keluarganya sendiri. Dan istri dan anaknya juga meyakininya sama. Kalau engkau pergi itu karena perintah dari Allah, pergilah. Nanti Allah yang akan menjaga kami. Artinya kesetiaan Siti Hajar dan anaknya pun itu adalah kesetiaan kepada Allah. Jadi sepenuhnya mereka itu meyakini, bergantung sepenuhnya dan meyakini Allah itu memang hadir dalam kehidupan mereka. Satu lagi, apa yang dialami oleh Ismail? Ini kan tidak usah kita perpanjang cerita tentang penyembelihan Ismail kan. Nah, tapi kita bisa memahami Pak Ridwan bahwa ketika Nabi Ibrahim datang kembali di Ka'bah itu, lalu kemudian bertemu dengan anaknya, kan siapa orang tua yang tidak rindu pada anak? Siapa orang tua yang tidak haru dan menangis bertemu anaknya? Iya, betul. Dan tidak bahagia? Tidak ada. Dia kemudian sangat bahagia, dia lampiaskan semua kebahagiaannya. Lalu apa yang terjadi? Allah justru memerintahkan Ibrahim untuk menyembelih putranya Ismail itu. Kan satu gejolak batin yang luar biasa. Bagaimana mungkin ya Allah? Ketika aku dalam keadaan rindu bertemu anakku, dan ini adalah wujud seorang tua yang sangat menyayangi anaknya. Kan sedang cinta-cintanya, sedang sangat sayangnya. Ya kan? Tetapi Allah memerintahkan yang justru bertolak belakang dari itu. Apa kata Ibrahim? Jika ini perintah dari Allah, kata Ismail apa? Laksanakan wahai ayah. Di situ, ya abatif alma tu'mar, satajiduni insyaallah minas sabirin. Wahai ayahku, jika memang itu perintah dari Allah, laksanakanlah ayah. Ayah akan melihat aku sebagai orang yang sabar. Masya Allah. Jadi bahkan Ismail pun menghayati perintah Allah itu adalah di atas bahkan dirinya sendiri. Artinya apa? Kesetiaan dia kepada Allah, ketundukannya, artinya itu apa? Kecintaan dia kepada Allah itu bahkan melebihi semua derita yang ada. Begitu juga Ibrahim, begitu juga Siti Hajar, maka begitulah Ismail. Bertiga ini adalah kisah tentang kesetiaan dan kecintaan seorang hamba manusia ini kepada Allah Tuhannya. Jadi itu komitmen spiritual.
bahwa menuhankan Allah itu tidak separuh-separuh. Kita hidup dalam jalannya Allah itu tidak tanggung-tanggung. Bahkan lebih dari harga nyawa kita sendiri. Kenapa? Kesetiaan dan kecintaan pada Allah itu melebihi segalanya. Itulah esensi kalimat La ilaha illallah. Tidak ada Tuhan selain Allah itu bukan cuma tidak ada Tuhan yang disembah selain Allah. Tidak ada tujuan lain selain Allah. Tidak ada yang lebih dirindukan lagi selain Allah. Tidak ada yang kita khawatirkan yang paling tinggi kecuali Allah. Tidak ada tujuan yang lebih tinggi lagi kecuali Allah. Tidak ada yang membuat kita takut apapun di muka bumi ini kecuali Allah. Terakhir, tidak ada yang kita takut khawatir kehilangan kecuali yang kita sangat takut kehilangan Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi itulah esensi dari kalimat tauhid itu. Maka apabila kita bertawaf di sisi Ka'bah itu, diharapkan itulah yang muncul di dalam batin kita. Jadi makna spiritual dan mentalitas yang kita dapatkan dari tawaf itu adalah tumbuhnya kecintaan, kesetiaan, loyalitas, mahabbah kepada Allah Subhanahu wa taala, laksana makom Ibrahim. Makom adalah tingkatan. Tingkatan adalah derajat tauhidnya Nabi Ibrahim, kecintaan dan kesetiaan Ibrahim kepada Allah yang tidak ada yang melebihi itu lagi. Itulah makom Ibrahim. Dan itu dikatakan oleh Allah. Fihi ayatun bayinatun maqamu Ibrahim wa man dakhalahu kana amina. Apa artinya itu? Bahwa apabila di dalam situ ada Ka'bah. Apabila kamu masuk ke dalamnya, kamu akan merasa tentram di dalamnya. Ya kan? Nah, artinya apa? Apabila kita sampai pada maqam Ibrahim, kecintaan kita lebih tinggi, yang paling tinggi hanyalah kepada Allah, maka hati kita akan tentram. Apa maksudnya? Loh, hidup ini kita bisa jadi terombang-ambing. Kita digoda, kita diuji. Diuji ini bukan cuma diuji misalnya untuk berbuat buruk, tapi kita kehilangan. Orang yang beriman bertakwa pun kehilangan. Kehilangan kesehatannya, kecantikannya, ketampanannya, kehilangan anaknya, kehilangan keluarganya, kehilangan jabatan kedudukan. Kita akan terombang-ambing dalam kesulitan, kemudahan, kekurangan, keberlimpahan. Begitu kehidupan. Nah, maka kecintaan kepada Allah yang sangat-sangat tinggi itu akan membuat ya jiwa kita itu tetap teguh, kukuh, tentram, damai di sisinya Allah. Nah, di situ dia. Oleh karena itu, kita pastikan bahwa apabila kita di sisi Ka'bah itu, maka kita merasa tentram di dalamnya. Dan Allah mengatakan itu, kamu tentram. Kenapa? Tidak ada yang lebih tinggi di hati kita kecuali La ilaha illallah. Artinya apa? Bahwa kita kehilangan apapun yang kita miliki, kita nggak merasa kehilangan, Pak Ridwan. Kenapa? Hati kita dipenuhi oleh kecintaan pada Allah. Kesulitan apapun yang kita hadapi, kita nggak merasa sulit. Karena kita ada di dalam genggamannya Allah. Kita apa yang membuat dunia ini membuat kita gelisah, gundah gulana, stres, depresi? Nggak ada, Pak. Itu semuanya menjadi sangat kecil. Karena apa? Diri kita, jiwa kita sudah dipenuhi dengan kesetiaan, kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kehilangan dunia semuanya, kehilangan nyawa sekalipun, tidak ada kekhawatiran dan ketakutan apapun. Di situ Pak, makna dari mahabbah ilallah tadi.